Mossad menancapkan jaringannya hampir di semua lini target mereka. Bukan sekadar mencari informasi, tapi membangun akses pelan-pelan hingga sebuah sistem bisa dibaca dari dalam. Ini bukan proses cepat, bukan juga operasi sesaat. Ini adalah pekerjaan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, yang tujuannya hanya satu, memahami lawan tanpa harus terlihat. Iran sering dijadikan contoh bagaimana target tingkat tinggi bisa diketahui tanpa disadari, pergerakan bisa ditebak, posisi bisa dipahami, bahkan momen paling lemah bisa dimanfaatkan dengan sangat presisi. Tapi pembahasan kita bukan itu. Yang jauh lebih penting adalah satu pertanyaan yang jauh lebih dekat dengan kita. Apakah jaringan seperti ini juga bisa bermain di lini strategis Indonesia? Dan jika jawabannya iya, maka pertanyaan berikutnya jauh lebih serius. Mereka bermain di mana? Dalam bentuk apa? Dan sejak kapan sebenarnya itu sudah dimulai tanpa kita sadari? Iran hanya gambaran, polanya universal. Jika kita melihat apa yang terjadi di Iran, banyak orang langsung terpaku pada hasil akhirnya. Serangan yang presisi, target yang tepat, dan dampak yang terlihat nyata. Tapi jika kita berhenti di situ, kita kehilangan bagian paling penting. Karena yang menentukan bukan hasil akhirnya, tapi proses panjang di baliknya. Tidak ada operasi intelijen yang tiba-tiba berhasil. Semua dibangun dari pengamatan yang sangat lama, pemetaan yang sangat detail, dan kesabaran yang tinggi. Mereka mempelajari siapa yang punya akses, siapa yang punya pengaruh, siapa yang punya kebiasaan tertentu, bahkan siapa yang punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dari situ mereka tidak langsung bergerak, tapi menunggu, mengumpulkan, dan menyusun potongan-potongan kecil sampai akhirnya terbentuk gambaran utuh. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa apa yang terlihat di satu negara sebenarnya adalah hasil akhir dari proses yang juga bisa terjadi di negara lain. Karena pola kerja intelijen modern tidak bergantung pada lokasi. Selama sebuah negara punya nilai strategis, maka negara itu akan dipelajari dengan cara yang sama, hanya metodenya yang disesuaikan. Di mana jaringan itu masuk? Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti yang jarang dijelaskan secara konkret. Jika jaringan seperti ini bermain di Indonesia, mereka tidak akan langsung masuk ke pusat kekuasaan atau ke level pengambil keputusan tertinggi. Justru mereka akan masuk dari titik-titik yang terlihat kecil dan sering diabaikan. Pertama adalah rantai informasi teknis. Ini bukan soal dokumen rahasia besar, tapi hal-hal seperti pola komunikasi internal, jadwal kegiatan rutin, alur distribusi informasi, dan kebiasaan operasional. Hal-hal ini terlihat sederhana dan tidak penting jika dilihat secara terpisah. Tapi jika dikumpulkan dalam waktu lama, akan membentuk gambaran lengkap tentang bagaimana sebuah sistem bekerja dari dalam. Kedua adalah lingkaran pendukung keputusan. Banyak orang berpikir keputusan besar hanya diambil oleh satu orang atau satu lembaga. Padahal dalam kenyataannya, keputusan besar lahir dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Dari diskusi, analisa, hingga pertimbangan-pertimbangan kecil yang terjadi sebelum keputusan itu muncul. Siapa yang memahami proses ini, dia bisa membaca arah kebijakan jauh sebelum diumumkan. Ketiga adalah sektor non-militer yang justru punya dampak strategis. Logistik, infrastruktur, teknologi informasi, dan sistem komunikasi adalah tulang punggung dari banyak hal. Jika aliran ini dipahami, maka banyak aktivitas bisa diprediksi tanpa harus mengetahui rencana secara langsung. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa akses tidak harus besar untuk menjadi berbahaya. Akses kecil yang konsisten justru lebih efektif. Bentuk nyata, bukan agen, tapi ekosistem. Ini bagian yang benar-benar membedakan pemahaman umum dengan realita di lapangan. Tentu kita masih membayangkan agen sebagai satu individu yang bekerja sendiri, bergerak diam-diam, dan menjalankan misi besar. Padahal dalam praktiknya, yang bekerja adalah ekosistem. Sebuah jaringan yang terdiri dari banyak individu dengan peran kecil. Tidak semua saling mengenal, tidak semua sadar bahwa mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan justru itu yang membuatnya efektif. Ada yang hanya mengumpulkan data kecil tanpa merasa itu penting. Ada yang hanya membuka akses karena kebutuhan pekerjaan. Ada yang hanya menjadi penghubung informasi tanpa memahami dampaknya. Semua terlihat normal, semua terlihat wajar, dan tidak ada yang terlihat mencurigakan secara individu. Tapi ketika semua potongan ini dikumpulkan dan dianalisis di satu tempat, terbentuklah gambaran sistem yang sangat detail. Inilah kenapa operasi seperti ini sulit dideteksi, karena tidak ada satu titik yang terlihat sebagai ancaman besar. Yang ada hanyalah aktivitas biasa, yang jika disatukan menjadi sesuatu yang sangat strategis dan berbahaya.
Indonesia. Kenapa ini relevan dan realistis? Sekarang kita masuk ke konteks Indonesia secara lebih dalam. Indonesia bukan hanya negara besar secara wilayah, tapi juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta global. Jalur laut yang dilalui perdagangan dunia, posisi geografis yang menghubungkan berbagai kawasan, serta peran politik dan ekonomi yang terus berkembang membuat Indonesia menjadi salah satu titik penting dalam perhitungan global. Dalam dunia intelijen, posisi seperti ini bukan berarti aman, justru berarti menarik. Negara dengan posisi strategis akan selalu menjadi objek pemetaan, bukan karena lemah, tapi karena penting. Oleh karena itu, sangat realistis jika berbagai pihak mencoba memahami bagaimana Indonesia bekerja, bagaimana sistemnya berjalan, dan bagaimana responsnya dalam berbagai situasi. Ini bukan sesuatu yang perlu dianggap sebagai ancaman langsung, tapi sebagai realita bahwa Indonesia berada dalam radar banyak kepentingan global. Dan dalam konteks ini, pemahaman terhadap Indonesia menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Yang dicari adalah pola. Di titik ini, kita masuk ke level yang paling dalam dari seluruh pembahasan. Banyak orang mengira intelijen selalu berburu rahasia besar. Padahal dalam era sekarang, yang jauh lebih berharga adalah pola. Rahasia bisa berubah, bisa dijaga, dan bisa dibatasi, tapi pola jauh lebih sulit disembunyikan. Bagaimana sebuah negara merespons tekanan? Bagaimana komunikasi berjalan antar lembaga? Bagaimana keputusan diambil dalam kondisi krisis? Semua itu membentuk pola yang konsisten. Dan ketika pola ini sudah dipahami, maka banyak hal bisa diprediksi tanpa harus mengetahui isi detailnya. Inilah kenapa dalam banyak kasus, sebuah langkah bisa terlihat sangat presisi. Bukan karena semua informasi bocor, tapi karena pola sudah dipahami dengan sangat baik. Dan ketika pola sudah terbaca, maka langkah berikutnya bukan lagi mencari informasi, tapi menentukan waktu yang paling tepat untuk bertindak. Skenario paling berbahaya. Skenario paling berbahaya bukanlah ketika rahasia besar bocor atau ketika ada pengkhianatan besar yang terlihat jelas. Justru yang paling berbahaya adalah ketika sebuah negara menjadi bisa diprediksi. Ketika pola respon sudah diketahui, maka setiap langkah yang diambil akan lebih mudah diantisipasi. Dalam kondisi seperti ini, pihak luar tidak perlu memiliki kekuatan yang lebih besar. Mereka hanya perlu memiliki pemahaman yang lebih dulu. Mereka tahu kapan harus bergerak, kapan harus menunggu, dan kapan harus memanfaatkan celah. Di titik ini, keunggulan tidak lagi berada pada kekuatan, tapi pada pemahaman. Dan dalam dunia intelijen modern, pemahaman satu langkah lebih cepat bisa mengubah seluruh permainan. Realita dunia intelijen. Namun, ada satu hal penting yang harus dipahami agar kita tidak melihat ini secara berlebihan. Dunia intelijen adalah permainan dua arah. Apa yang dilakukan oleh satu pihak, juga dilakukan oleh pihak lain. Semua negara saling memata-matai, saling membaca, dan saling mencoba memahami. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, tapi sesuatu yang normal dalam hubungan antar negara. Dan disinilah peran kontraintelijen menjadi sangat penting. Indonesia memiliki institusi yang bertugas menjaga dari dalam, seperti BIN, BAIS TNI, dan elemen lainnya. Tugas mereka bukan hanya mencari informasi keluar, tapi memastikan bahwa sistem di dalam tetap aman. Mereka bekerja dengan cara mendeteksi pola yang tidak wajar, mengidentifikasi potensi kebocoran sejak dini, dan menutup celah sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Dalam banyak kasus, keberhasilan sebuah negara bukan karena tidak ada upaya penyusupan, tapi karena mampu mengelola dan mengendalikan upaya tersebut. Kekuatan kontraintelijen. Pada akhirnya, perbedaan antar negara bukan pada ada atau tidaknya agen asing. Karena dalam realitas global, hampir semua negara menghadapi hal yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana sebuah negara menjalankan kontraintelijennya, seberapa cepat mendeteksi pola ancaman, seberapa dalam memahami metode yang digunakan lawan, dan seberapa efektif menutup celah dari dalam. Ini adalah permainan kecepatan, ketepatan, dan ketahanan sistem. Negara yang mampu membaca lebih cepat dan menutup lebih rapat akan selalu memiliki keunggulan. Karena dalam permainan ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah jaringan seperti Mossad bisa bermain di lini strategis Indonesia? Secara realistis, kemungkinan itu selalu ada, karena ini adalah bagian dari dinamika global. Tapi itu bukan alasan untuk panik, karena di sisi lain, Indonesia juga memiliki sistem yang bekerja untuk menjaga dirinya.
Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang masuk, tapi siapa yang lebih dulu membaca dan siapa yang lebih cepat menutup celah. Karena dalam dunia intelijen modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan, tapi oleh pemahaman. Dan pertanyaan yang paling penting bukan lagi siapa yang bermain, tapi siapa yang sudah lebih dulu memahami permainan itu.